Pak Herman, seorang pengusaha sukses dengan kekayaan melimpah dan keangkuhan yang menggunung, kerap datang ke sebuah pesantren kecil di pelosok Jawa Timur, bukan untuk mencari ilmu, melainkan untuk merendahkan sang kiai dan mencemooh ceramahnya yang ia anggap kuno dan tak relevan. Di balik jas mahal dan tawa sinisnya, tersembunyi jiwa yang kosong dan gelisah, meski tak pernah ia akui. Hingga pada suatu malam, ketika hendak kembali melontarkan ejekannya, suara yang selama ini menjadi senjatanya tiba-tiba lenyap tanpa sebab. Usaha demi usaha, dari rumah sakit elit hingga paranormal sakti, tak mampu mengembalikan suara itu. Dan dalam keputusasaan yang paling dalam, Pak Herman akhirnya kembali ke tempat yang dulu ia hina. Bukan lagi sebagai penantang, tapi sebagai seorang yang hancur dan haus akan ampunan. Apa yang terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat selalu. Selamat menonton. Di tengah hamparan sawah yang luas dan hijau di wilayah selatan Jawa Timur, terdapat sebuah desa bernama Kedung Rejo. Desa itu tidak istimewa di mata dunia, tapi bagi para penduduknya, Kedung Rejo adalah tempat penuh ketenangan. Udaranya sejuk, warganya ramah, dan ada satu hal yang menjadi kebanggaan desa itu: Pondok Pesantren Al-Hidayah. Pesantren itu diasuh oleh seorang ulama sepuh yang bersahaja, Gus Kyai Abdul Karim, yang lebih sering dipanggil Gus Kyai oleh warga sekitar. Meski tidak memiliki gelar akademik tinggi atau tampil di televisi, ilmunya dalam dan tutur, katanya penuh hikmah. Para santri datang dari berbagai pelosok untuk belajar di bawah bimbingannya. Setiap malam Jumat, pesantren itu mengadakan pengajian terbuka. Tak hanya santri, warga dari desa-desa tetangga turut hadir. Bahkan, beberapa pejabat dan tokoh masyarakat kadang datang untuk mendengarkan ceramah Gus Kyai yang menenangkan hati. Namun, sejak 3 bulan terakhir, sosok asing mulai mencuri perhatian para jamaah. Namanya Herman Santosa, seorang pengusaha sukses dari kota yang tinggal sekitar 15 km dari Kedung Rejo. Pemilik pabrik tekstil, ruko-ruko, dan bisnis properti. Pak Herman dikenal luas sebagai pria flamboyan, selalu berpakaian mewah, jam tangan Swiss mengilap, dan mengendarai SUV hitam mengkilat lengkap dengan sopir dan pengawal pribadi. Yang aneh, ia tiba-tiba rajin datang ke pengajian di Al-Hidayah. Tapi bukan untuk belajar atau mencari ilmu, melainkan untuk menguji, mengomentari, dan terkadang mengejek isi ceramah yang ia anggap ketinggalan zaman. Suatu malam, setelah Gus Kyai menyampaikan ceramah tentang pentingnya hidup sederhana dan zuhud, Pak Herman berdiri di depan jamaah dan menyindir. Zuhud? Sederhana? Wah, kalau semua orang di negeri ini hidup sederhana, siapa yang mau bangun pabrik? Siapa yang mau investasi? Dunia ini milik mereka yang berani ambil risiko, Gus, bukan mereka yang hanya menunggu rezeki jatuh dari langit. Suasana hening. Beberapa santri dan warga tampak gelisah. Tapi Gus Kyai hanya menatapnya lembut dan menjawab dengan tenang. Betul, Pak Herman, dunia ini memang untuk mereka yang berusaha. Tapi kalau hati tak punya arah, kekayaan hanya akan jadi beban, bukan berkah. Pak Herman tertawa pelan, mengangkat bahu, lalu duduk kembali. Ia merasa menang. Di matanya, Gus Kyai hanyalah pemuka agama kampung yang tidak tahu kerasnya dunia nyata. Pada malam Jumat keempat, setelah kedatangannya yang pertama, Pak Herman datang lebih awal dari biasanya. Ia tampak lebih rapi dari biasanya, mengenakan setelan jas abu muda dan sepatu kulit impor. Ada binar di matanya, seolah ia menyiapkan sesuatu. Malam itu, Gus Kyai membawakan pengajian bertema kesombongan
yang membungkam hati. Ceramahnya lembut tapi tegas, mengutip kisah-kisah dari kitab kuning dan hadis tentang para penguasa yang jatuh karena kesombongan. Pak Herman menyeringai. Ia merasa ceramah itu ditujukan padanya. Dan mungkin memang demikian. Ia berdiri, menepuk-nepuk mikrofon, dan bersiap untuk membalas Gus Kiai dengan kalimat tajamnya seperti biasa. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Begitu ia membuka mulut untuk bicara, tidak ada suara yang keluar. Bibirnya bergerak, tenggorokannya bergetar, namun tak ada sepatah kata pun terdengar. Ia batuk, mencoba, sekali lagi, tetap sunyi. Para jamaah mulai berbisik-bisik. Pengawal pribadi yang duduk di luar segera masuk menghampiri, namun Pak Herman hanya bisa menunjuk ke tenggorokannya. Panik, ia mencoba menulis di ponsel. Saya tidak bisa bicara. Beberapa orang mencoba menenangkannya. Gus Kiai bangkit dari duduknya dan menghampiri dengan langkah pelan. Tenang Pak Herman, mungkin ini hanya kelelahan atau penyakit. Kita doakan, semoga lekas pulih. Pak Herman menatap Gus Kiai dan untuk pertama kalinya tidak ada ejekan di matanya, hanya ketakutan. Malam itu ia dibawa pulang dan keesokan harinya dunia Pak Herman berubah. Malam itu mobil hitam mewah milik Pak Herman melaju kencang menembus jalanan desa yang gelap. Di dalamnya suasana tegang menyelimuti. Pak Herman duduk di kursi belakang, matanya terus memandangi pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela. Wajah itu pucat, matanya bengkak, napasnya cepat, dan yang paling menyesakan, ia tak bisa bicara. Setibanya di rumah megahnya di kawasan elit kota, dokter pribadi segera dipanggil. Pemeriksaan dilakukan dengan alat-alat canggih. Pemeriksaan tenggorokan, pita suara, hingga CT scan. Hasilnya tidak ada kelainan medis. Secara fisik, semua organ bicara bapak normal, kata sang dokter. Mungkin ini disebabkan oleh stres atau trauma emosional, tapi kita bisa rujuk ke spesialis saraf atau psikiater. Tak puas, keesokan harinya Pak Herman dibawa ke rumah sakit terbaik di Surabaya. 5 spesialis memeriksanya. Tes demi tes dilakukan, tapi hasilnya tetap sama, normal. Namun, suaranya tetap tidak keluar. Pak Herman mulai frustrasi. Ia mencoba menulis kata-kata di ponsel untuk berkomunikasi, tapi hatinya gelisah. Tidak bisa bicara, bukan hanya mengganggu rutinitas bisnisnya, itu menghantam harga dirinya. Pria yang terbiasa memberi perintah keras, mengarahkan rapat, memarahi bawahan, kini hanya bisa diam. Hari-hari berikutnya Pak Herman menempuh jalur alternatif. Ia mengunjungi seorang dukun terkenal di Jombang. Dukun itu membakar dupa, membaca mantra, dan mengoleskan minyak ke tenggorokannya. Hasilnya nihil. Lalu ia pergi ke Gunung Kawi, tempat yang diyakini banyak orang bisa mendatangkan kesembuhan mistis. Ia bermalam di sana, memberi sesajen, bahkan mengikuti ritual yang tak pernah ia percayai sebelumnya. Namun, suara itu tetap hilang. Perlahan-lahan, bisnisnya mulai goyah. Ia tidak bisa memimpin rapat, tidak bisa tampil di media, tidak bisa melakukan negosiasi penting. Para investor mulai kehilangan kepercayaan. Anak buah mulai bertanya-tanya, beberapa bahkan mulai berkhianat. Yang tersisa hanyalah kesepian. Di tengah kekosongan itu, pada suatu malam, Pak Herman duduk sendirian di balkon rumahnya. Lampu-lampu kota menyala jauh di bawah. Angin malam menyentuh kulitnya, namun yang terasa justru dingin di dalam hati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Bukan karena kegagalan bisnis, tapi karena ia merasa kosong. Dalam keheningan, sebuah kenangan muncul perlahan di kepalanya. Wajah lembut Gus Kiai dan kata-katanya malam itu. Apapun yang Allah ambil, bisa jadi teguran. Malam Jumat berikutnya, suasana pesantren Al-Hidayah seperti biasa. Tenang dan damai. Jamaah mulai berdatangan. Santri-santri menyusun tikar. Para ibu membawa termos teh. Anak-anak kecil duduk di pangkuan ibunya. Tiba-tiba, sebuah pemandangan mengejutkan semua orang. Pak Herman datang lagi, tapi kali ini tanpa mobil mewah.
Ia berjalan kaki dari ujung jalan, mengenakan pakaian sederhana, tanpa jas, tanpa pengawal, tanpa ponsel. Wajahnya sayu, matanya merah. Ia duduk paling belakang, tak banyak bergerak, hanya menunduk. Ketika pengajian selesai dan Gus Kiai memandang ke arah jamaah sambil mengucapkan salam penutup, Pak Herman berdiri. Ia menggenggam secarik kertas. Dengan suara tercekat, ia berjalan perlahan ke depan, lalu menyerahkan kertas itu kepada Gus Kiai. Gus Kiai membacanya dengan pelan, namun dengan suara yang cukup terdengar oleh seluruh jamaah. Saya telah banyak berkata tanpa ilmu, dan telah mencemooh yang lebih tahu. Saya telah sombong di tempat yang seharusnya saya tunduk. Saya mohon maaf kepada Gus Kiai dan semua jamaah. Saya tidak layak berdiri di sini, tapi saya mohon, doakan agar suara saya kembali. Dan hati saya juga. Suasana hening. Beberapa orang menitikan air mata. Gus Kiai memandang Pak Herman dengan tatapan penuh kasih, lalu memegang pundaknya dan berkata lirih, "Kadang Allah mematikan suara agar kita bisa mendengar suara hati." Ia mengangkat tangannya, berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, yang maha menghidupkan segala yang beku, yang maha mengembalikan yang hilang, lembutkanlah hati saudara kami ini. Kembalikanlah suaranya, tapi jangan biarkan ia kembali pada kesombongannya. Dan saat itulah, di tengah isak tangis para jamaah, Pak Herman tersedak, lalu batuk dan berkata pelan, hampir seperti bisikan, Amin. Suara itu kecil, rapuh, tapi nyata. Pak Herman menangis terseduh-seduh. Ia bersimpuh di hadapan Gus Kiai, mencium tangan beliau, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan. Bukan karena suara yang kembali, tapi karena hatinya tak lagi berat oleh kesombongan. Kisah ini syarat dengan nilai-nilai kehidupan yang mendalam dan relevan dengan realitas manusia modern. Di balik cerita tentang seorang pengusaha kaya yang kehilangan suara secara misterius karena kesombongannya terhadap seorang ulama sederhana, tersembunyi pelajaran universal tentang rendah hati, adab terhadap ilmu, dan kebesaran hati untuk berubah. Nilai pertama yang menonjol adalah bahaya kesombongan. Kesombongan bukan hanya perkara merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi juga ketika seseorang menolak kebenaran karena merasa dirinya cukup, lebih pandai, atau tidak membutuhkan nasihat. Dalam cerita ini, Pak Herman menjadi simbol dari banyak orang modern yang menganggap ilmu agama sebagai sesuatu yang usang, tidak relevan, dan kalah oleh logika bisnis serta kekuasaan duniawi. Padahal, dalam setiap agama, kesombongan adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya dan halus, seringkali tidak disadari sampai akhirnya menjatuhkan kita pada kehancuran, baik secara fisik maupun spiritual. Nilai kedua adalah keutamaan ilmu dan adab terhadap ulama. Cerita ini menekankan bahwa ilmu bukan sekadar kumpulan informasi, tapi cahaya yang menerangi hati. Dan ulama sejati, seperti Gus Kiai dalam cerita ini, bukan hanya penyampai kata-kata, tapi penjaga akhlak umat. Ketika seseorang merendahkan ilmu, apalagi menghina orang yang menyampaikannya dengan ikhlas dan santun, maka itu sejatinya adalah bentuk kesombongan terhadap petunjuk ilahi. Gus Kiai menunjukkan bahwa ilmu sejati tidak dibalas dengan debat keras atau kemarahan, melainkan dengan kesabaran, doa, dan keyakinan bahwa hidayah datang dari Allah. Bahkan ketika direndahkan, beliau tetap mendoakan, tetap menyambut, dan tidak menjatuhkan martabat siapapun. Ini mengajarkan bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu, dan seorang guru sejati adalah yang memaafkan sebelum ditanya dan mendoakan sebelum diminta. Pelajaran yang sangat dalam dari cerita ini adalah bahwa musibah kadang merupakan teguran cinta dari Tuhan. Allah tidak serta-merta menghukum dengan kebinasaan, tetapi seringkali mengingatkan dengan cara yang menyentuh bagian terdalam dari diri kita, sesuatu yang tidak bisa disembuhkan oleh kekayaan, kekuasaan, atau teknologi. Dalam cerita ini, hilangnya suara Pak Herman bukan sekadar peristiwa medis. Ia adalah panggilan batin, ajakan Tuhan
agar ia berhenti sejenak dari hingar-bingar dunia dan menengok ke dalam dirinya yang kosong. Kadang-kadang, manusia harus kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya untuk menyadari betapa lemahnya ia sebenarnya. Dan di titik rendah itulah, biasanya cahaya hidayah menyelinap masuk ke dalam hati yang sebelumnya keras. Di sisi lain, cerita ini juga mengajarkan bahwa taubat selalu terbuka dan perubahan adalah hak setiap manusia. Ketika Pak Herman akhirnya menyadari kesalahannya dan dengan penuh kerendahan hati kembali ke pesantren, meminta maaf di hadapan orang yang pernah ia rendahkan, itu adalah bentuk pengakuan dosa yang sangat mulia. Keajaiban kembalinya suara bukanlah sekadar mukjizat luar biasa, tapi simbol dari dibukanya kembali jalan komunikasi antara hati manusia dengan Tuhannya. Suara itu tidak hanya kembali ke mulutnya, tapi ke dalam jiwanya yang sebelumnya kosong. Ini menjadi bukti bahwa Allah Maha menerima taubat, dan setiap hati yang ikhlas kembali akan selalu disambut, tak peduli seberapa jauh ia sebelumnya menyimpang. Dari keseluruhan kisah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesombongan adalah dinding antara manusia dan kebenaran, sedangkan kerendahan hati adalah jembatan menuju petunjuk. Ilmu bukan untuk dipamerkan atau diperdebatkan, melainkan untuk diamalkan dan mengantarkan manusia menuju kebijaksanaan hidup. Sosok Gus Kiai menjadi cerminan dari guru sejati yang tidak membalas cercaan dengan amarah, tetapi dengan kasih dan doa. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi besar, seseorang tidak perlu membalas hinaan, cukup berdiri teguh pada nilai yang diyakini dan biarkan waktu serta akhlak yang menjawab. Amanah dari cerita ini sangat jelas. Hormatilah ilmu, muliakan orang yang menyampaikannya, dan jangan anggap rendah siapapun, karena bisa jadi ia lebih dekat dengan kebenaran daripada kita. Kekayaan, jabatan, dan status sosial adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Tuhan. Tapi hati yang bersih, sikap yang tawadu, dan niat yang tulus adalah kekayaan sejati yang tak bisa dirampas oleh waktu maupun musibah. Dan yang terpenting, jangan pernah menunda untuk memperbaiki diri. Jika ada bisikan hati yang mengajak kembali kepada kebaikan, maka ikutilah, karena itu adalah suara cinta yang jarang datang dua kali.